Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakallah jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di malam ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian bulanan kita, yang dimana kita membacakan salah satu kutaib, ya kitab yang tidak terlalu tebal, kumpulan atau ringkasan dari dua kitab besar, yaitu Syiar A'lamin Nubala dan Sifatus Safwah, yang dimana dinukil terkait dengan apa yang ada di dua kitab besar itu, yang kemudian dikumpulkan dengan judul kutaib, yaitu Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita dibandingkan di antara akhlak-akhlaknya salaf? Ini salah satu tulisan yang bisa dijadikan muhasabatun nafs, introspeksi diri, dan sekaligus ini sebagai bukti bahwasanya kaum salaf, yaitu Rasul dan juga para sahabatnya di generasi setelahnya, ketika mereka mengamalkan yang namanya Islam, itu tidak hanya sekedar apa yang menjadi teori, tapi betul-betul dipraktekkan. Oleh karena itu tidak kita bahas banyak di sini terkait dengan yaitu keilmuan dalam arti dalil-dalilnya, tapi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimanakah yang telah dilakukan, yang telah diamalkan oleh para salaf ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakallah. Kita masih di bagian yang awal tentang salaf wal ikhlas wa sidq. Para salaf terhadap masalah keikhlasan dan masalah kejujuran. Poin yang kita bacakan berikutnya, Allah alam di sini poinnya keberapa tidak ada angkanya, ya. Yang jelas sampai kepada waruya anna qasan kana bi qurbi Muhammad bin Wasi'. Ada diriwayatkan bahwasanya ada seorang qasan, ahli kisah, orang yang suka cerita. Kita tahu para jamaah bahwasanya kalau orang itu mendengarkan cerita itu tertarik, ya, gak bosen. Ibarat kalau kajian 1 jam, ya, itu tahannya mungkin 15-20 menit. Setelah itu tidak tahu. Tapi kalau mendengarkan kisah, mau 2 jam, 3 jam itu bisa jadi kuat. Ini memang salah satu di antara hikmah di dalam Al-Quran, juga ada kisah-kisah, tapi yang real, yang betul-betul fakta. Adapun kalau kisah itu kisah yang tidak nyata, fiktif, maka itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Dan yang terjadi pada jamaah justru yang menyebar di sekeliling kita, di sekitar kita, yang bahkan itu jadikan hal yang menarik adalah kisah-kisah yang fiktif, kisah-kisah yang tidak benar. Sehingga karena yang dikisahkan fiktif, tidak benar, akhirnya orangnya, baik yang berkisah maupun yang mendengarkan, sukanya hal-hal yang tidak benar. Na'udzubillah. Ya, kalau diberi tentang Al-Quran, tentang hadis yang hak, yang benar, yang serius, itu kayak enggak betah, ya, tidak kuat. Tapi kalau diceritani begini dan begitu, enggak tanya benar-benarnya, benar atau tidaknya, pokoknya menarik, lanjut terus. Na'udzubillah.
Di sini katakan anak qasan kana bi qurbi Muhammad ibn Wasi. Ada seorang pengkisah, orang yang dicerita, ya, dia ada di dekatnya namanya seorang ulama Muhammad bin Wasi. Faqal, dan dia mengatakan, mali aral quluba la tahsya wal uyuna la tadma wal juluda la taqshair. Apa yang terjadi padaku? Aku melihat hati-hati tidak khusyuk dan mata-mata tidak mengalirkan air matanya, tidak mencucurkan air matanya. Dan juga al-julud, yaitu kulit-kulit tidak merinding. Ini al-qas atau qasan ini, dia merasa ketika menyampaikan kisah-kisah kepada orang yang mendengarkan, setelah selesai ya selesai. Jadi tidak ada athar, tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya. Tapi pas di majelisnya, majelis qasas, majelis kisah-kisah, Masya Allah, kalau dikisahkan tentang hal yang bersemangat, semua mendengarkan ikut semangat. Didengarkan atau dikisahkan hal yang begitu menyayat hati, bisa jadi menangis bahkan di saat itu, di majelis itu. Tapi keluar dari situ ya selesai, tidak ada pengaruhnya. Sehingga ini seorang pengkisah mengatakan, kenapa hati-hati kok tidak bisa khusyuk ketika banyak mendengarkan kisah, kemudian namanya mata ini tidak mudah untuk bisa menangis, kemudian tidak merasa merinding, ya. Faqal, maka kemudian berkata Muhammad, ya fulan, wahai sang pengkisah, ma aral qauma atau illa min kibalik. Wahai fulan, wahai pengkisah, tidaklah aku melihat satu kaum yang mendengarkanmu ketika mengkisahkan, ketika menyampaikan kisah-kisahmu, tidaklah mereka mendatangi apa yang ada dalam majelismu itu illa min kibalik, melainkan dari sisi dirimu sendiri. Dari sisi dirimu sendiri. Ini artinya apa? Ketika seorang pengkisah ini menyampaikan kisahnya, kalau dia niatnya supaya manusia tertarik, manusia itu takjub, sampai di situ saja, selesainya di situ, tidak ada membawa efek setelahnya. Maka di akhir dikatakan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullah ta'ala, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Kata pentingnya ini, ya. Inna dzikra, sesungguhnya adzikr, peringatan ataupun kata-kata, untaian kalimat dan yang lainnya, idza kharaja minal qalb, jika itu keluar dari hati, kata tapi keluarnya dari hati, waqa'a 'alal qalb, akan masuk kepada orang yang mendengarkan ke dalam hati pula. Masya Allah. Inilah para jamaah, kita kadang-kadang bahasa kita, contoh misalkan kita menasihati, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada orang lain, atau tidak jauh kepada anak kita saja, ya. Ketika kita memberikan arahan bimbingan itu didasari dengan hati yang marah, didasari dengan hati yang tidak menginginkan ada kebaikan yang tulus dari diri kita, pokoknya kita marahi selesai, ya, tidak menginginkan supaya dia itu betul-betul sadar nantinya kemarahannya itu, maka kita hanya melampiaskan kemarahan, akhirnya diterima pun juga hati dengan hati yang marah. Tapi ketika kita menyampaikan kesalahanmu ini nak, ya, kalau nanti kamu seperti ini terus, nanti akan seperti ini, akibatnya seperti ini, kita betul-betul menginginkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan, betul-betul muncul dari hati kita, maka insya Allah biidznillah yang terjadi adalah memang seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita menyampaikan tidak dengan keikhlasan, tidak dengan betul-betul tulus ikhlas, yang terjadi sesuai dengan niat kita. Ini kembali kepada masalah niat juga. Makanya para jamaah, tidak sedikit kalau kita mendengarkan orang-orang yang mereka dalam satu majelis, satu forum, satu katakanlah pertemuan, yang dimana misalkan yang mengisi seorang motivator misalkan, ya, di tempat itu, di waktu itu ketika disampaikan, maka mereka seakan-akan terbawa semuanya, ya, memiliki semangat, mengetahui keunggulannya, mengetahui kelemahannya, dan seakan-akan ketika mau keluar dari
majelis itu mau melakukan ini. Nah, kita wallah alam tidak tahu sang motivator ini menyampaikan dari apanya, maksudnya dengan betul ikhlas atau karena sudah pekerjaannya, sudah menjadi jobnya atau sudah menjadi pekerjaan hari-harinya. Sehingga tidak sedikit pun ya kita misalkan di forum, ya masya Allah namanya motivator harus menempatkan diri sebagai motivator kan begitu. Tapi di luar kadang-kadang mereka kemudian ya tidak seperti itu, tampaknya seperti itu. Sehingga ketika yang dia sampaikan hanya sekedar keilmuan di dalam benaknya, di dalam pikirannya, kalau yang keluar dari lesannya itu muncul dari pikirannya, dari akalnya, maka bisa jadi diterima oleh orang yang menerima juga sama. Hanya sampai di sini saja, tidak sampai turun ke dalam hati, tidak sampai dalam masalah aplikasi di dalam praktek. Maka dengarkan para jamaah ya, maka kadang-kadang kita itu merasa ada seseorang yang dia itu penyampaiannya bahasanya kalau bahasa ceramah begini ya mungkin saya termasuk ya, monoton saja begitu, gitu aja nggak menarik ya. Atau mungkin ada orang yang betul-betul ketika menyampaikan seakan-akan itu membuat orang yang nggak tertarik lah begitu. Tapi ketika dia menyampaikan betul-betul dengan tulus ikhlas ya, dengan dari hatinya, karena dia ketika menyampaikan betul menyaring apa yang mau disampaikan, dan ini adalah sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Maka kalau betul-betul dia menyampaikan seperti itu, kalimatnya nggak terlalu panjang, mungkin dia pelan, mungkin dia itu tidak terlalu banyak disampaikan, menyampaikan ceramah atau menyampaikan katakanlah nasihat mungkin 5-10 menit. Tapi ketika itu muncul dari hati, kemudian yang mendengarkan pun juga betul-betul siap dengan itu, insya Allah akan masuk ke dalam hati, dan itu efeknya tidak hanya 10 menit. Efeknya bisa jadi dalam keseharian yang berikutnya akan betul-betul tampak. Maka inilah para jamaah, hendaklah ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apapun, kita satu harus mencoba mengikhlaskan niat kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu pada orang lain, usahakan yang kita sampaikan betul-betul sesuatu yang kita menginginkan kebaikan dari apa yang kita katakan. Nanti insya Allah akan sampai kepada yang mendengar seperti itu. Jadi kata-kata hati akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Ini kalimat yang sangat amik, yang sangat dalam ya. Sehingga sebaliknya para jamaah, walaupun kita itu bahasanya sudah capek-capek ngomong, bahasanya ngalor ngidul panjang lebar, tapi dirandasi dengan kemarahan, dirandasi dengan tidak katakanlah tidak pas, atau mungkin ya, bahasanya kecewa dan yang lainnya, tapi kita ngomong terus, ya sudah, yang menerima pun juga tidak akan mendengarkan dengan baik. Maka marilah kita mencoba dalam diri kita dulu para jamaah, bagaimanakah kita memilah dan memilih kata, dan juga kita betul melandasi apa yang kita katakan dengan niat yang ikhlas. Karena namanya niat ikhlas itu sumbernya di dalam hati. Apa yang kita katakan dari hati akan masuk ke dalam hati seseorang. Yang kita katakan hanya sekedar dari otak, ya akan masuk ke otaknya orang, gak sampai masuk ke dalam hati juga. Masya Allah, ini adalah satu nasihat atau satu kalimat yang ringkas, akan tetapi betul-betul bagaimanakah kita introspeksi. Bisa jadi kita banyak menyampaikan nasihat, menyampaikan ini, tapi ternyata yang kita sampaikan nggak ngefek sama sekali. Jangan salahkan mereka dulu. Bisa jadi kita yang kurang ikhlas di dalam menyampaikannya. Bukan masalah apa yang kita sampaikan benar atau tidak, ya harus benar ya, tapi efeknya itu yang harus kita perhatikan. Inilah tentang pentingnya keikhlasan dari kisah yang seorang qason, seorang pengkisah, ahli cerita. Ini dia merasakan dampaknya meskipun pandai dalam bercerita, tapi efeknya tidaklah mengena. Ya, menarik tapi tidak mengena. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Wa'an Abdus Samad, dari Abdus Samad ibni Abdul Waris rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Zakwan, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Zakwan, haddatsana Khalid bin Safwan, mengabarkan kepada kami Khalid bin Safwan, qala, beliau mengatakan,
lagi itu Maslamah bin Abdul Malik. Aku pernah menemui Maslamah bin Abdul Malik. Faqal, dan beliau mengatakan, ya Khalid, wahai Khalid, akhbirni an hasani ahlil Basrah. Wahai Khalid, kabarkan tentang Hasan al-Basri. Ya, Khalid ditanya tentang bagaimanakah pribadi Al-Hasan al-Basri, yaitu Ahlul Basrah, Hasan al-Basri. Maka kemudian qultu, Khalid menjawab, aslahakakallah, semoga Allah membaguskanmu. Ini merupakan doa yang terbiasa dilakukan oleh para ulama, mendoakan kebaikan kepada orang lain. Aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, memperbaiki dirimu. Maka kemudian dikatakan bagaimanakah pribadi Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ukhbiruka anhu bi'ilm, aku akan kabarkan kepadamu tentang Al-Hasan al-Basri dengan ilmu. Dengan ilmu maksudnya aku tahu siapa beliau, ya. Jadi beliau memiliki ilmu, bukan sekedar katanya, beliau tahu sendiri. Bahkan dirinci di sini, ana jaruhu ila jambi, aku ini tetangga beliau di sampingnya. Beliau rumahnya di sini, aku di sampingnya. Jadi tahu betul. Wajalisuhu fi majlisihi, dan aku bahkan duduk di majelis yang beliau adakan, majelisnya Al-Hasan al-Basri. Aku ikut kajian beliau, bahasa kita kan kajian sekarang, ya. Aku ikut di majelisnya beliau. Wa a'lamu man qibali bih, dan aku mengetahui siapa beliau sesungguhnya, siapa beliau sebenarnya, orangnya bagaimana aku tahu, ya. Maka yang disampaikan oleh beliau Khalid radhiyallahu ta'ala tentang pribadi Al-Hasan al-Basri. Apa pribadi beliau? Asbahun nas sariratan bi'alaniyatin. Beliau Al-Hasan al-Basri adalah manusia atau seseorang yang sangat mirip, ya, baik itu sariratan rahasianya ataupun terang-terangnya, maksudnya amalannya. Jadi amalan rahasia Al-Hasan al-Basri dengan amalan yang tidak rahasia yang terang-terangan itu sama, ya, mirip, tidak jauh beda. Kalau kita para jamaah kadang-kadang berat sebelah. Kalau amalan sir karena tidak ada yang tahu, sak penake dhewe, naudzubillah, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang tahu, bagaimanakah supaya orang itu melihat kita menjadi lihat orang-orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang bisa mengamalkan ilmu itu sebaik-baiknya. Maka beliau tidak. Ya, beliau adalah ulama atau orang yang antara amalan sirnya, rahasianya ataupun amalan yang terang-terangannya itu mirip. Kemudian wa asbahuhu qaulan bi fi'lin, dan sangat mirip artinya disertai antara perkataan dengan perbuatannya. Antara perkataan dan perbuatan itu selaras, sejalan. Ya, tidak timpang, hanya pintar ngomong saja. Tidak timpang, hanya pintar ngomong saja. Ya, karena naudzubillah kadang-kadang kita ini seperti ini, pintar ngomong tapi melakukan belum tentu. Ketika diingatkan kok nggak diamalkan, malah bantah. Ya, bukannya malah menerima kritikan tapi malah bantah. Pintarnya bertambah-tambah. Amalannya enggak tambah-tambah, naudzubillah. Beliau adalah antara perkataan dan perbuatannya itu juga mirip. In qa'ada ala amrin qama bih. Kalau beliau itu qa'ada ala amrin, dia duduk di atas suatu perkara, maksudnya dia memiliki kaidah di dalam masalah din ini. Menurut beliau pendapatnya begini, qama bih, maka beliau akan tegak di situ. Beliau akan tegak di situ. Jadi yang dia lakukan bukan berarti sekedar ikut-ikutan, tapi punya ilmu, punya kaidah. Wa in qama ala amrin, kalau beliau itu tegak di atas sesuatu, qa'ada bih, beliau punya kaidahnya. Jadi ada punya kaidah, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ada kaidahnya. Wa in amara bi amrin, kalau beliau merintahkan sesuatu, kana a'malan nasibi. Kalau beliau merintahkan sesuatu, maka tidaklah hanya beliau perintahkan, tapi beliau adalah manusia yang paling beramal terhadap apa yang beliau perintahkan. Beliau merintahkan untuk berbuat ini,
maka tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi beliaulah yang paling sungguh-sungguh, paling mengamalkan apa yang beliau katakan itu. Ini yang menyaksikan orang lain, yang memberikan penilaian orang lain para jamaah, bukan diri kita, bukan dirinya sendiri. Kalau kita kadang-kadang menilai diri kita, oh enggak, saya tidak seperti itu, saya seperti ini, seperti ini, ya. Tapi ini menilai orang lain. Kalau yang menilai orang lain otomatis ya dia lebih, bahasanya lebih fair, lebih objektif, kan begitu, tidak subjektif. Wa inna an syai'in, kalau misalkan melarang sesuatu, kana atrokan nasilah, maka beliau orang yang paling meninggalkan sesuatu yang beliau larang. Ya. Ra'aitu mustaghniyan 'anin nas, aku melihat beliau adalah seorang yang mustaghniyan, tidak butuh kepada manusia. Tidak butuh kepada manusia artinya apa? Tidak suka ngerepoti manusia, bahasa kasarnya demikian. Ya, ketika sesuatu bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Sesuatu bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri. Tidak mudah-mudah untuk ngerepoti orang lain. Afwan, ini bahasa lain ya. Bahasa supaya kita terima. Karena kadang-kadang kita ini sukanya ngerepoti orang lain, ya. Ya, sukanya ngerepoti orang lain. Direpoti tidak mau, ngerepoti paling serius, ya, paling sering, ya, naudzubillah. Beliau orang yang tidak butuh kepada orang lain, artinya bukan berarti tidak butuh sama sekali, tidak suka bergantung kepada orang lain. Wa ra'aitun nas muhtajina ilaih, sebaliknya, bahkan manusia yang lain adalah butuh kepada beliau. Butuh kepada beliau. Qal, maka sang penanya mengatakan hasbuk, cukup, ya, cukup. Apa yang kamu sifatkan tentang Al-Hasan Al-Basri cukup bagiku, ya. Kaifa yadillu qaumun hadza fihim, bagaimana suatu kaum akan tersesat kalau ada orang seperti ini. Artinya apa? Tidak ada satu kaum ketika beliau ada di dalamnya kemudian kaum itu tersesat, pasti dia mendapatkan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, ya, bimbingan-bimbingan yang membuat mereka itu jalan di atas jalan yang benar. Nah, ini kita cari para jamaah. Siapakah orang-orang yang di sekeliling kita yang bisa memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada diri kita semuanya. Maka yang kita cari bukan hanya sekedar seseorang yang dia itu bahasa sekarang viral saja, tidak sedari itu. Viral, ya viralnya di situ. Ilmunya tidak tahu, kadang-kadang seperti itu karena viralnya itu. Tapi bagaimanakah betul-betul memiliki ilmu dan ilmu itu dipraktekkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan betul-betul bagaimanakah memperhatikan kondisi yaitu umat ini, kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini dikatakan bagaimanakah pribadi Al-Hasan Al-Basri yang penanya sampai mengatakan cukup. Kalau begitu berarti sungguh mendapatkan hidayah orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bagaimanakah tentang keikhlasan Al-Hasan Al-Basri dalam masalah amaliyah keseharian. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian riwayat yang berikutnya, maqala Aun bin Umar. Berkata Aun bin Umar rahimahullah ta'ala, sami'tu Hisyaman ad-Dastuwai. Berkata, saya mendengar Hisyam ad-Dastuwai yaqul mengatakan, wallahi ma astati wan aqul inni dhahabtu yauman qattu atlubul hadisa uridu bi wajh Allah azza wa jalla. Menunjukkan tawaduknya beliau, ya. Beliau mengatakan, Hisyam ad-Dastuwai, wallahi demi Allah, ma astati an aqul, aku tidak mampu untuk mengatakan, aku tidak bisa mengatakan inni dhahabtu yauman qattu, aku pergi suatu hari saja, sehari saja, atlubul hadis, yang hari itu aku gunakan untuk mencari hadis, uridu bihi wajh Allah, yang aku menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para jamaah, walaupun beliau itu melakukan ini, beliau itu mencari ilmu, mencari hadis ke sana kemari, yang tentunya kita tidak sanksikan bahwasanya beliau itu adalah menginginkan supaya mendapatkan hadis dan bisa menyebarkan kepada yang lainnya, orang yang dapat manfaat, tapi beliau tidak ingin menjas, tidak ingin melegalisasi dirinya itu sudah mencari wajahnya Allah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya inni dhahabtu yauman qattu, ya, aku tidaklah pergi
satu hari pun, ya, mencari hadis, aku mengatakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau mengetahui bahwasanya belum tentu yang beliau lakukan itu betul-betul pas, ikhlas karena Allah Ta'ala, karena yang menilai bukan beliau, yang menilai adalah bukan beliau. Maka sebagaimana keilmuan yang sudah kita pernah sampaikan di bab tazkiyatun nafs para jamaah, ketika ada seseorang itu melakukan satu amalan yang dimana amalannya itu dia mengatakan dari amalan yang ikhlas itu, dia kemudian mengatakan bahwasanya alhamdulillah tadi, kemarin, atau beberapa yang lalu saya sudah bisa mengamalkan ini dan alhamdulillah bisa ikhlas. Ini pertanda berarti belum sempurna keikhlasannya. Karena keikhlasan bukan untuk disampaikan, keikhlasan bukan untuk diucapkan. Tapi bagaimanakah kita betul-betul mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tawaduknya para ulama ketika beliau secara keilmuan tidak salah dan memang sudah benar, tapi untuk urusan keikhlasan tidak berani untuk mengatakan dirinya sudah ikhlas. Nah, ini koreksi bagi kita para jamaah. Kadang-kadang kita itu mudah mengatakan sudah tidak apa-apa, saya ikhlas seakan-akan memang betul-betul kita ini ikhlas. Kita menilai amalan kita sendiri sehingga kita merasa sudah dapat ganjaran karena mengatakan itu. Na'udzubillah, ya, sehingga merasa alhamdulillah saya sudah bisa ikhlas, sudah dapat ganjaran. Nah, memangnya yang memberikan ganjaran siapa? Memberikan pahala siapa? Justru itulah tanda belum ikhlas yang sempurna. Nah, ketika menyampaikan kalimat ini, qultu ay adz-Dzahabi, berkata Imam adz-Dzahabi, ya, karena beliau yang menulis yaitu kitab Syiar A'lamin Nubala ini, beliau mengatakan wallahi wala ana, demi Allah aku juga seperti itu. Artinya beliau menyampaikan berbagai macam ilmu yang tentunya kita tidak saksikan para sahabat, para tabi'in dan imam setelahnya, para ulama. Mereka ketika menyampaikan ilmu pasti mereka berusaha untuk ikhlas. Tapi ketika mendengarkan ada seorang ulama mengatakan belum bisa dijamin keikhlasannya, Imam Adz-Dzahabi mengatakan wallahi wala ana, demi Allah aku pun juga demikian, tidak berani. Aku mengatakan bahwasanya apapun yang aku sampaikan adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Bagaimana dengan kita para jamaah? Ya, kita mau nyampaikan aja apa yang mau disampaikan. Ngajak orang itu apa yang kita ajak untuk apa? Ya, maka inilah masih jauh kita di antara para salaf ini. Maka beliau mengatakan Imam Adz-Dzahabi, faqad kana salafu, kalau dulu para salaf yatlubunal ilma lillah. Mereka tidak kita ragukan. Kita harus yakin bahwasanya mereka para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi dan setelahnya, itu mereka ketika yatlubunal ilm, mencari ilmu lillah, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita mengatakan sebaliknya, ini yang jadi pertanyaan. Tidak mesti para sahabat itu ketika mengamalkan ikhlas itu tidak mesti. Ini berarti kita merasa apa? Merasa lebih tinggi di antara mereka. Justru kita itu karena harus mengikuti para sahabat, ya harus mengisyaratkan itu karena Allah Ta'ala, dan itu terbukti. Sudah terbukti dalam banyak riwayat yang ada. Nah, beliau mengatakan dulu para salaf adalah mencari ilmu dengan ikhlas. Fana baluhu wasaru a'immatan. Kemudian mereka karena keikhlasannya maka mereka mendapatkan yang namanya ilmu. Mencari ilmu dengan ikhlas akhirnya dapat ilmu. Wasaru a'immatan. Kemudian mereka menjadi a'immah, menjadi imam. Yuqtada bihim. Mereka menjadi imam bukan menjadikan dirinya sebagai imam, tapi di bahasa kita itu jadi juluki, digelari dan yang lainnya, bukan dirinya sendiri, ya, dijadikan panutan. Jadi imam sebagai panutan. Nah, setelah berlalu ini, maka beliau katakan wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah. Kemudian ada satu kaum yang datang setelahnya, itu mencari ilmu kepada mereka, kepada para salaf yang punya keikhlasan ini. Generasi yang setelahnya, kita nggak tahu generasi ke setelahnya itu setelah berapa, terlalu jauh soalnya, ya. Mereka yang generasi setelah salaf ini saja, maksudnya setelah salaf, setelah orang-orang yang khususnya 3 periode ini,
Maka mereka mencari ilmu kepadanya awalan la lillah. Awalnya ketika mencari ilmu mereka bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Wa hassaluh, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan itu, dan mendapatkan tentunya keikhlasan. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam ilmu yang dia dapatkan, kemudian dia bagaimana berusaha untuk mengamalkannya dan istiqomah. Wa hasabu anfusahum, dan mereka kemudian menghisab, introspeksi pada diri mereka sendiri. Maka setelah mendapatkan ilmu para jamaah, ini harus dilakukan. Kalau kita setelah mendapatkan suatu ilmu, maka hendaklah kita berusaha betul-betul paham ilmu itu tersebut. Wa hassulu, betul-betul mendapatkan. Kemudian istaqamu, mereka istiqomah, dapat ilmu, paham, ya, kemudian istiqomah. Wa hasabu anfusahum, dan mereka menghisab, mereka introspeksi. Apakah keistiqomahnya sudah terus atau mungkin kadang ya, kadang enggak, ilmunya itu sudah diamalkan dengan baik atau tidak. Maka ketika mereka sungguh-sungguh mendapatkan ini, kemudian sungguh-sungguh istiqomah, dan mereka terus introspeksi diri, barangkali ada yang salah, ada yang kurang, fajarrahumul ilm ilal ikhlas fi athna'it thoriq, maka jadilah ilmu itu yang menarik mereka. Ilmu inilah yang menarik mereka ilal ikhlas, ke dalam keikhlasan. Fi athna'it thoriq, di tengah-tengah jalan. Faedahnya para jamaah, keikhlasan itu dibutuhkan tidak hanya di awal. Kita sebelum beramal harus ikhlas. Kita ketika beramal harus ikhlas, dan setelah beramal harus tetap ikhlas. Kalau kita tidak bisa mendapatkan keikhlasan di awal, usahakanlah di tengah ini juga bisa mendapatkan keikhlasan. Kalau tidak bisa, setelahnya bagaimanakah berusaha untuk bisa ikhlas. Dalam mencari ilmu, maka dikatakan sini ilmulah yang bisa menarik seseorang ini ke dalam keikhlasan. Artinya tidak mungkin orang itu mengamalkan dengan ikhlas dunal ilm. Tanpa ilmu tidak mungkin. Ya, apalagi ikhlas hanya dikatakan ikhlas itu gampang, diibaratkan sesuatu yang nggak pantas gitu, seperti orang buang air besar misalkan demikian. Ya, mungkin dengan penjabaran demikian intinya itu nggak match, ya, jauh sekali. Ikhlas ini butuh kesungguhan, butuh ilmu, butuh istiqomah, ya, butuh muhasabah. Bukannya sekedar saya yang penting ikhlas. Inilah beratnya ikhlas. Yang penting para jemaah, ikhlas ini akan bisa diperoleh seseorang, ya, bisa mengantarkan ke dalam keikhlasan kalau tadi dia sungguh-sungguh, dia istiqomah, dan dia muhasabatun nafs. Kama qala Mujahid wa ghairuh, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan lainnya. Masya Allah, ini banyak perkataan. Yang pertama, talabna hadzal ilma wa ma lana fi kabiruniyatin. Kami mencari ilmu ini dan tidaklah di antara kami di dalam mencari ilmu itu kabiruniyatin, dengan niat yang besar, dengan niat yang besar. Awalnya niatnya tidak besar, padahal ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi beliau mengatakan dengan ketawaduannya niatnya kurang. Ya, mohon maaf, ya, afwan minkum. Yang ada di sini antum semuanya, ini ketika kajian semacam ini, monggo silahkan ditanya diri sendiri, seberapa niat ngajinya ke sini. Ya, ditanya dirinya sendiri seberapa besar niatnya. Kalau sudah besar alhamdulillah. Ya, kalau belum besar, besarkanlah di sini. Karena dikatakan di sini summa razaqallahu an-niyah ba'du. Kemudian Allah memberikan rizki tentang masalah niat yang benar ini setelahnya. Ya, setelahnya. Maka di sini para jamaah, bahwasanya betul-betul niat inilah yang paling harus kita tekankan. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian dari mereka mengatakan talabna hadzal ilma li ghairillah. Kami mencari ilmu bukan karena Allah SWT awalnya. Kalau orang tidak mencari ilmu karena Allah, apa yang terjadi? Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka akan enggan ilmu itu untuk masuk ke dalam diri seseorang kecuali karena Allah.
Jadi kalau kita mendengarkan kajian, kita ikut kajian para jamaah, kalau tidak ikhlas itu sulit ilmu itu masuk. Sulit ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Jadi bahasanya kalau sekarang kadang-kadang sebelum kita kajian, mendengarkan kajian, ya, kadang-kadang sudah ada semacam tameng di dalam diri kita. Kajian yang dikaji masalah tema masalah sholat, masalah wudhu, masalah ini. Sebelum kita datang kajian, melihat siapa yang menyampaikan, maka ketika ada sesuatu yang kita itu tidak ikhlas dari awal, apalagi misalkan tahu yang menyampaikan ini terus kemudian ada niatan tidak baik, paling-paling nanti disampaikan ada yang kurang ini, kita sudah semacam tameng, kalau nanti nggak cocok dengan saya nanti akan saya tanyakan. Ya, jadi niatnya hanya sekedar apa? Sekedar ingin menyampaikan apa yang dalam dirinya ketika dalam kajian mau ditanyakan. Jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu karena ketika disampaikan dia sudah menolak terlebih dahulu. Maka ilmu inilah yang tidak akan didapat seorang kecuali dengan keikhlasan. Fahadatul hasan, dan ini ada sesuatu yang bagus. Summa nasyaruhu biniyatin sholihah. Kemudian bisa tersebar dengan niat yang sholihah, niat yang baik. Ayo ikhwah azani wazakumullah. Masya Allah, inilah ya pentingnya kita itu di dalam keikhlasan, khususnya dalam masalah ilmu. Kita di dalam masalah mencari ilmu, di dalam masalah murajaah ilmu, di dalam masalah mengamalkan ilmu, dalam masalah muhasabatul ilm. Muhasabah dalam masalah ilmu itu bagaimana? Baik. Berikutnya wa qaumun talabu biniyatin fasidah li ajli dunia. Maka mu'allif mengatakan sini ada satu kaum yang mereka mencari ilmu dengan niat fasidah, niat yang rusak, niat tidak benar, niat yang salah. Apa? Li ajli dunia, supaya mendapatkan dunia. Ya, mencari ilmu karena dunia. Waliyuthna alaihim, atau dia juga punya niatan agar mendapatkan pujian. Wah, ini masya Allah. Ya, dia kajiannya 1 pekan 5 kali dalam sepekan. Kajiannya setiap hari, setiap pekan, setiap hari ada kajiannya, sehingga orang ketika memberikan pujian padanya dia senang. Ya, masalah kajiannya isinya apa tidak tahu, pokoknya ada 5 kali atau setiap pekan. Walahuma nau, maka beliau mengatakan maka bagi mereka apa atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Qala alaihi salam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam An-Nasai, Ad-Darimi dan yang lainnya, beliau mengatakan man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Barang siapa berperang yang yanwi niatnya itu iqalan, mendapatkan ikat tali onta, falahu ma nawa, maka baginya sesuai dengan yang dia niatkan. Ada riwayatnya di bawahnya itu dalam footnote-nya, man ghaza fi sabilillah, barang siapa berperang di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan, perangnya benar di jalan Allah Ta'ala, tapi dia tidaklah niat kecuali niatnya hanya mendapatkan iqal, mendapatkan tali unta, falahu ma nawa, maka dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa maksudnya mendapatkan tali unta? Masa talinya tok yang mendapatkan sak onta-ontanya, kan begitu. Artinya mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Siapa yang berperang di jalan Allah, perangnya benar tapi niatnya untuk mendapatkan ghanimah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, maka di sini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu niatnya apa? Ketika kita itu mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, bahkan perang, ya, bahkan perang pun yang sudah jelas fi sabilillah merupakan jihad, amalan yang besar, ini ternyata untuk masalah niat teruji, masih diuji. Apakah amalan yang sudah benar ini niatnya juga benar? Maka dikatakan penjelasannya sedikit di sini, wa tarahadadarab, maka lihatlah permisalan ini. Ya, permisalan satu kaum yang ini tadi, lam yastadi'u binuril ilm. Ya, mereka amalannya benar, jihad di jalan Allah, tapi karena niatnya ingin mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan ghanimah,
lam yastadi'u binuril ilm, maka mereka tidak tersinari dengan cahaya ilmu, tidak sinari dengan cahaya ilmu. Wala lahum waqa'un fin nufus, dan tidak ada bagi mereka masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Wali ilmihim wala li ilmihim kabiru natijatin minal amal, dan tidak pula atas ilmu mereka yaitu besar hasilnya dari amalan. Ketika mereka melakukan itu semuanya, ilmunya ternyata tidak ngefek besar di dalam amalannya. Ilmunya mungkin sudah didapatkan banyak, tapi ternyata amalannya nggak seberapa. Ini karena apa? Karena niat yang salah. Karena niat yang salah. Maka dikatakan di bagian akhir, wa innamal alimu, dan hanyalah orang yang alim, orang yang dia itu memiliki ilmu. Siapa? Man yakhsyallaha ta'ala, adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Maka ulama pewaris para nabi. Dan Allah berfirman, innama yasyallahu min ibadi al ulama, bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, para ahli ilmu. Sering kita sampaikan para jemaah bahwasanya orang yang punya ilmu, semakin dia punya ilmu, rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Itu yang benar. Tapi kalau dia semakin mendapatkan ilmu, semakin dia itu tidak kelihatan rasa takutnya kepada Allah, bahkan dia berani kepada ayat-ayat Allah, bahkan hadis Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan dia adalah orang-orang yang tidak dikatakan alim atau ulama. Sedikit yang kita masukkan pada diri kita para jamaah, dengan ilmu yang sedikit kita miliki, ya, maka coba kita introspeksi diri, seberapa jauh takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut kita kepada Allah Ta'ala seberapa? Kita punya ilmu, alhamdulillah, dan kita katakan sedikit karena masih banyak belum kita ketahui. Maka bagaimanakah ilmu yang kita miliki dibandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasa takut tidak hanya berada di sini, tidak hanya berada di masjid saja, tapi rasa takut adalah lebih teruji ketika kita di luar keseharian kita. Apakah ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di, katakanlah, di tempat kerja kita, atau kita sedang muamalah dengan orang lain, itu teruji rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kalau memang kita memiliki ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat bahwasanya ini halal ataukah haram, ini hak ataukah batil. Itu tanda yang paling mudah kalau kita menunjukkan takut kita kepada Allah atau tidaknya. Kalau jelas tahu kita ini halal, ini haram, maka kita akan selalu berusaha mencari yang halal. Ya, ini hak, ini batil, kita berusaha mencari yang hak. Bukan karena kondisi dan seterusnya, ya gimana lagi ya, karena sudah seperti ini ya tidak apa-apa lah, dikit-dikit tidak apa-apa. Nah, ini berarti keilmuan kita segitu, rasa takut kita kepada Allah juga begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih banyak para jamaah yang ada di sini, ya semoga kita sabar yang terkait dengan masalah ini, karena ini sangat penting bagi kita. Untuk apa? Supaya tahu bagaimanakah prakteknya para salaf di dalam masalah ikhlas, di dalam masalah as-sidq, sehingga kita bisa meniru, kita bisa mencontoh mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mewujudkan keikhlasan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.